sudah sah, teteh juga seperti apa nih ya? Karena saya tadi kan sempat juga Kak Fahmi kayak kaget gitu ya. Nah, seperti apa nih? Ya alhamdulillah, tadi kan karena biasanya kan dikedet ya, biasanya tangannya dikodain, tapi tadi nggak dikodain, sempet blank nih, ngomong sekarang apa enggak nih gitu kan. Pas ngomong itu ya udah langsung, yang penting ucapannya aja, ucapannya lancar, cepat, ya alhamdulillah lancar. Udah plong berarti ya? Udah plong, udah lega lah, udah punya istri lagi. Iya, akhirnya bisa bersama ya. Iya, amin. Mungkin teteh perasaannya gimana teh? Senang, terharu, bahagia, campur aduk. Iya. Teh, tapi pernah menyangka nggak sih hari ini bakalan terjadi? Enggak. Nggak pernah. Aku aja nggak nyangka. Terfikirkan pun tidak pernah. Untuk ngurusin pun kemarin nggak ada kepikiran. Cuman ya itulah jalannya dari Allah, kita nggak ada yang tahu ya. Ya aku juga waktu aku diurusin sakit main, akan aku udah terkapar loh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa celentang aja. Aku sampai sekarang pun masih pakai pampers di sini, masih pipis di sini, mandi di tempat tidur. Ya ibu lah semuanya yang ngurusin sejak 3 bulan yang lalu ya. Sejak aku masih di rumah sakit Pelni, sebelum masuk rumah sakit Pelni, dan aku udah untuk hidup tuh udah nggak semangat hidup, udah pasrah, ngomongnya udah macam-macam sama ibu. Jadi ngomongnya saat itu udah ngomong macam-macam sama anak sama ibu. Ya semua mungkin ibu doanya bukan doa teman-teman semua, teman-teman TikTok, teman-teman media, teman-teman TV semua. Jadi doanya mungkin ada yang dikabulkan. Aku dipertemukan sama Raffi Ahmad, sampai aku dibawa ke rumah sakit. Ya akhirnya aku diobatin, ketahuan penyakitnya, dan udah dioperasi, ada batu empedu, tiroidnya ketahuan, udah diobatin dan udah dibenerin, udah normal. Ya sampai sekarang aku udah bisa duduk, udah bisa makan banyak, udah ada pipinya lagi. Yang tadinya aku kayak tengkorak ya udah bersyukur banget. Itu sebenarnya itu berkat doa, kekuatan doa semuanya. Terus harapannya setelah menikah ini untuk keluarga dan keluarga besar itu apa sih Bang Fahmi? Harapannya pokoknya nggak muluk-muluk pokoknya. Aku sehat, sembuh. Biar aku sehat dulu. Yang penting bisa berdiri, bisa pindah ke kursi roda, dan kursi roda bisa ke mobil, bisa ke Grab, aku bisa kemana-mana. Jadi nggak pakai ambulan gitu kan. Jadi pengennya seperti itu, pengen bisa pindah ke kursi roda, bisa naik mobil aja, udah bisa naik Grab. Aku bersyukur banget, itu aja. Kalau udah sembuh banget bisa jalan ya, yang pasti mau usaha. Jadi nggak main film pun, nggak main sinetron, aku nggak pernah pikirin. Jadi kerja apa aja yang penting bisa menghasilkan buat istri. Anak-anak kan udah pada kerja ya, udah masing-masing. Jadi ya buat istri aja sekarang. Teh melihat kebahagiaan anak-anak juga melihat orang tuanya kembali bersama seperti apa? Senang aja, tumben-tumbenan loh. Mereka tuh nggak pernah mau loh dipaksa seperti itu kan, apalagi kamera segala macam, nggak mau mereka. Tapi alhamdulillah tadi mereka mau, sampai melihat orang tuanya akad nikah ya kan, bahagia sekali. Ya anak-anak aku emang paling nggak mau di expose. Padahal ya mereka yang paling capek. Mereka kerja paginya, malam suka begadang, atau dia jaga malam, terus tugas si malamnya kerja gitu. Jadi ya itu semua nggak terekspos. Jadi aku banyak hujatan ya, tentang anak-anak dan saya, tentang anak-anak sama ibu banyak dihujat. Ya katanya gara-gara ada donasi apa segala macam. Sebenarnya kalau donasi uang nggak ada sama sekali. Jadi aku ingetin ya sama semua akun-akun yang menjelekkan keluarga aku tanpa bukti, ya aku akan catat dan memproses lah. Aku udah sakit hati, udah bener. Aku kasihan sama ibu sama anak-anak. Ya pokoknya aku udah agak keras di Instagram apa di mana-mana tuh. Banyak banget aku ibu terutama yang dihujat ya. Ibu datang tuh sebelum ada Raffi. Tapi kan mereka nyangkanya di luar saya muncul itu karena ada Raffi.
karena nanti Arafi dapat uang lah, dapat inilah, dapat itulah, semuanya. Sebenarnya sakit hati sih. Ya saya kan manusia biasa ya, bukannya malaikat. Ya bukan apa-apa. Kita memang nggak mau publikasi. Selama ini kan saya dan anak-anak tuh selalu ngurusin di belakang layar, nggak pernah mau sampai terekspos keluar. Tapi kan di luar anggapannya beda. Cuman ya sudahlah, biarin aja. Ya itu aja sih pesannya. Pokoknya hati-hati akun-akun yang asal, yang online yang asal bikin judul yang enggak, ya pasti aku akan tegur. Pasti aku udah mulai keras aja deh sekarang, biar nggak keterlaluan. Dan itu juga bikin aku jadi pikiran ya nggak enak aja gitu dibacanya gitu kan. Pengennya aku baik-baik aja, karena aku niatnya udah baik sekarang. Maksudnya udah pengen adem, nggak ada pikiran apa-apa, pengennya udah sama keluarga aja, sama fokus kesembuhan. Bang, tadi kan sempat disinggung saat Bang Haikal bikin video katanya kalau udah sembuh mau umroh ya. Itu Iya. umroh dari Arafi atau gimana? Iya. Omongan dari Mas Eka. Mas Haikal, ya mungkin Mas Haikal, aku nggak tahu ya ngomong sama Arafi seperti apa. Aku nggak tahu. Aku pun sama Arafi nggak pernah punya nomor handphonenya. Aku selalu hubungannya sama Mas Haikal. Jadi apa-apa semua Mas Haikal yang berhubungan sama Mas Haikal. Semua pemberitahuan apa segala macam, kabar dari Mas Haikal, semuanya dari Mas Haikal. Saya juga kalau update kesehatan juga selalu ke Mas Haikal kan. Nah, jadi kita nggak ada yang punya nomor siapa pun, kita nggak ada yang punya. Kak, mungkin tadi pas video call sama Raffi ada pesan apa sih yang disampaikan sama Raffi? Tadi Arafi doain aku biar langgeng pernikahannya, semangat buat sembuh. Ya udah itu aja. Tapi tadi bilang mau ngasih kado ya, mau kasih kado. Arafi bilang mau kasih kado ya. Aku apa aja, aku terima. Aku bersyukur. Aku orangnya selalu bersyukur banget. Pokoknya aku diberi kesehatan sekarang ini, dibantu Arafi, bantu kesehatan aja. Aku udah bersyukur banget. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Nanti misalkan Arafi mau ngasih kado apa, aku belum tahu sampai sekarang. Jadi ya lihat aja. Nanti juga kalau misalkan Arafi ngasih kado, pasti kalian tahu. Ini juga kado yang spesial banget dari Arafi untuk pengobatannya ayah selama ini ya kan? Iya, udah benar. Udah bersyukur banget. Udah bersyukur banget, udah alhamdulillah. Tapi ada nggak sih bang yang diinginkan bang dari Arafi bang? Nggak ada bang. Aku nggak mau berharap sama manusia. Aku demi Allah nggak pernah mau berharap dengan manusia. Aku selalu berdoa sama Allah aja. Ibu pun juga selalu berdoa, kata ibu. Nih niat ibu nih, berdoa setiap sholat sebelum ada Arafi, semoga ada dermawan, orang yang dermawan yang ngobatin ayah sampai sembuh. Kalau dikasih uang akan habis. Iya, Gitu. sehat enggak, habis iya ya kan? Ini ngomong nih, dia ngomong depan aku. Seminggu kemudian Mas Haikal datang hari Senin. Iya, pokoknya ngomong seminggu lah. Dan dari kita tuh nggak ada yang kontak-kontak ke pihak Ransa segala macam, nggak ada. Nggak ada. Pokoknya aku mau Mbak Melani, mau Mbak Niki, aku Nggak ada kontak-kontak nggak dari pernah. keluarga. Aku nggak pernah. Maksudnya mau ngomongin aku sama teman-teman, kok nggak ada yang datang, kok ini nggak datang. Aku mana aku pikirin, nggak pernah aku pikirin sama sekali. Aku berpikir mereka mungkin sibuk. Aku masih bisa megang handphone, aku masih bisa live TikTok. Cuman aku sama teman-teman TikTok aja yang sering aku curhat sama teman-teman TikTok. Aku sering dibantu gift, didoain setiap hari. Makanya aku nggak lepas dari teman-teman TikTok. Aku ngucapin makasih banyak karena teman-teman TikTok tuh setiap hari ngedoain. Mereka yang selalu ada ya. Iya, aku bikin VT aja aku didoain. Jadi apapun teman TikTok tuh selalu ngedoain aku. Walaupun ada yang julid, ada yang julid Biasa berapa ya. pokoknya ya udah aku anggap itu baik lah gitu. Mungkin dia lagi gimana gitu, lagi pusing lah bagaimana, ya udah pokoknya jangan sampai keterlaluan aja. Yang tadi aku bilang aku udah mulai keras kalau misalkan ada yang ngomong sama yang enggak tanpa bukti ya, ngomong pencemaran baik keluarga aku tanpa bukti, aku akan keras beneran. Aku nggak main-main. Bang, tadi juga dinikahin oleh Ustadz Fatullah. Ada pesan-pesan mungkin dari Ustadz Fatullah? Iya, buat Pak Ustadz Fatullah, makasih banyak udah nikahin aku. Dan itu bener-bener nggak sengaja. Aku niat niat telepon Pak Ustadz itu karena aku pengen curhat. Pak Ustadz, ini aku pengen balik sama mantan istri, sama mantan istri, pengen nikah lagi. Tapi aku belum pernah ngucapin talak.
aku pergi aja. Begitu 3 tahun ibu ngasih surat, bikin surat kalau kita udah bukan suami istri lagi secara agama dan disaksikan sama kedua belah pihak. Nah saat itu ya udah Pak Ustadz bilang itu bisa, bilang itu nggak usah ini lagi, nggak usah ada ini, pokoknya nikah lagi aja biar abdol, ijab kabul lagi. Terus pakai mahar nggak Pak Ustadz? Pakai mahar semampunya. Gitu. Langsung Pak Ustadz yang menawarkan diri saya. Gua aja. Nikahin. Gua aja nikahin kata Pak Ustadz. Dia ya kapan? Hari Minggu besok Pak Ustadz. Rencananya Sabtu sih, ternyata hari Minggu. Minggu aja, ya udah Minggu. Akhirnya jadilah Minggu hari ini. Alhamdulillah. Pak Ustadz Fadullah, makasih banyak atas waktunya, kesediaannya untuk menikahi kita berdua. Semoga Pak Ustadz diberi kesehatan terus, banyak rezekinya terus, dakwanya makin banyak. Amin. Bang, boleh sedikit disampaikan tadi maharnya berapa? Maharnya 2,1 cincin. 2,1 kan? Ini hasil dari TikTok loh. Iya. Iya, seminggu TikTok ada yang ambil. Aku live TikTok selama 1 minggu. Aku nggak minta ya, aku cuma bacain komen aja. Aku live TikTok, aku dikasih gift, aku kumpulin. Pas hari kemarin Sabtu pagi jam 9 aku selesai live. Aku lihat, Bu dapat segini. Udah, seelnya aja. Sedapatnya beliin cincin gitu kan. Ibu bilang, ya dapatnya segini. Oh alhamdulillah, ternyata dapat 2,1 gram. Alhamdulillah. Makasih teman-teman TikTok, makasih ya. Makasih banyak. Pokoknya teman-teman TikTok the best. Ya. Oke. Buku nikahnya masih ada, buku nikah. Masih ada buku nikah. Oke, dah. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, Bang. Mas lanjut ya makan.